Tips cepat punya rumah ala Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelagiti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, memiliki rumah adalah impian banyak orang, dan ada beberapa amalan serta langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mewujudkannya. Berikut beberapa tips dari saya untuk teman-teman yang sangat-sangat ingin memiliki rumah. Tips-tips berikut juga seringkali saya bagikan untuk klien-klien saya yang sudah menikah namun masih tetap tinggal seatap bersama mertua. Karena belum memiliki rumah, belum ada rezeki untuk memiliki rumah pribadi. Dan alhamdulillah setelah melakukan tips dan menjalani tips yang saya bagikan ini, banyak dari mereka yang berhasil memiliki rumah pribadi. Adapun tipsnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah doa dan ibadah ya. Selalu libatkan doa dalam setiap langkah teman-teman. Minta petunjuk dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha teman-teman. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah dengan istiqomah dan ikhlas. Yang kedua, menabung secara teratur. Buatlah anggaran dan tetapkan target tabungan. Menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulan untuk tujuan membeli rumah sangat penting, sangat saya sarankan. Nah, yang ketiga, pelajarilah pasar properti. Pahami tren harga dan lokasi yang sesuai dengan anggaran kamu. Ini akan membantu kamu mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, yang keempat, investasi pintar. Pertimbangkan investasi di instrumen keuangan yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan modal untuk membeli rumah atau membeli tanah yang akan teman-teman bangun rumah. Nah, yang kelima, jalin relasi, bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membeli properti. Mereka bisa memberikan tips dan informasi berharga untuk kamu. Yang keenam, bersedekah. Berikan sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Banyak orang yang percaya bahwa sedekah bisa membuka pintu rezeki. Motivasi diri, ya, yang ketujuh, buatlah visi yang jelas tentang rumah impian. Visualisasikan dan tuliskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Setiap kali ada yang meminta amalan untuk segera memiliki rumah, saya selalu teringat salah seorang klien saya, sebut saja namanya Bu Yeni. Tentunya Bu Yeni ini adalah nama samarannya, karena saya selalu menjaga privasi semua klien-klien saya. Nah, Yeni adalah seorang wanita yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, Yeni ini selalu bermimpi untuk memiliki rumah sendiri. Ia sering sekali membayangkan sebuah rumah sederhana dengan taman yang hijau, di mana ia bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya. Namun, mimpi itu terasa jauh sekali dari kenyataan. Yeni hanya bekerja sebagai karyawan swasta ya di sebuah perusahaan swasta yang gajinya itu cukup dibilang kecil gitu ya. Dan biaya hidup semakin meningkat. Namun Yeni tidak pernah menyerah. Setiap bulan Yeni menyisihkan sebagian dari gajinya untuk ditabung. Yeni juga mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu seperti makan di luar atau membeli barang-barang yang tidak penting. Selain menabung, Yeni rajin mencari informasi tentang pasar properti. Yeni mengikuti seminar dan membaca buku tentang investasi properti. Dengan pengetahuan yang semakin luas, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang harus dia ambil untuk memiliki rumah impiannya. Tidak hanya itu, Yeni juga aktif dalam komunitas. Ia bergabung dengan grup di media sosial yang membahas tentang properti. Nah, dari situ dia mendapatkan banyak sekali informasi dan tips berharga dari para ahli dan mereka yang sudah berpengalaman dalam bidang properti. Yeni tidak lupa untuk selalu melakukan wirid zikir menggunakan tasbih al-mukni dengan amalan khusus yang tertera di dalam buku panduan penggunaan tasbih al-mukni. Tidak pernah ia lewatkan satu kali pun.
Setiap malam sebelum tidur, ia memanjatkan doa, meminta petunjuk dan kemudahan dalam usahanya. Dia yakin bahwa dengan usahanya dan doa-doa yang dia panjatkan, impiannya suatu saat akan terwujud. Setelah beberapa tahun, alhamdulillah, tabungannya ini sudah mulai menunjukkan hasil. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk uang muka rumah, pembelian rumah. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, dia ini mencari rumah yang sesuai dengan harapannya dan dengan budget yang sudah dia siapkan. Akhirnya dia menemukan sebuah rumah kecil yang dikelilingi taman yang asri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa impian memiliki rumah bukanlah hal yang mustahil. Dengan perencanaan keuangan yang matang, kerja keras dan keyakinan, siapapun bisa menggapai mimpi tersebut. Mari terus berusaha dan berdoa untuk mewujudkan semua impian-impian kita masing-masing. Dan jika teman-teman ingin bimbingan spiritual khusus terkait karir atau meningkatkan penghasilan, silakan hubungi Mbak Nur untuk konsultasi. Insya Allah ada solusinya ya. Silakan hubungi nomor Mbak Nur, nomornya ada dalam video yang tertera dalam video ini. Sekian kajian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.